Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini renungan kita yang berjudul Kesehatian untuk bertekun berdoa. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, pernahkah kita menjadi bosan apabila ketika harus berdoa terus-menerus setiap hari dengan doa yang sama, dengan waktu yang mungkin berjam-jam? Saya percaya setiap kita pasti akan ada saatnya merasa jenuh, apalagi di saat kita mempunyai kesibukan dalam pekerjaan di luar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan mungkin kita anggap itu adalah kegiatan yang melelahkan dan membosankan. Maka disitulah kedagingan kita terkadang mulai memberontak, sehingga kejenuhan itu mulai kita alami dan terjadi dalam diri kita. Meskipun itu tidak terus-menerus terjadi, tetapi perlu kita ketahui bahwa berdoa merupakan perintah Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya peristiwa ini dilakukan oleh para murid-muridnya sesudah Yesus naik ke surga. Di ayat yang keempat sebelumnya yang sudah kita bahas bahwa di sana sebelum Yesus naik ke surga, Ia berpesan kepada para muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi kembali ke Yerusalem dan tinggal di sana, di mana ke tempat Roh Kudus akan turun. Kemudian di ayat yang ke-9, Ia terangkat naik ke surga dan disaksikan banyak orang. Dan ketika Yesus sudah naik ke surga, tiba-tiba turunlah 2 orang malaikat berpakaian putih mengingatkan mereka agar mereka kembali. Kemana murid-murid kembali? Mereka datang ke Yerusalem seperti yang ditetapkan oleh guru mereka, meskipun mereka masuk ke tengah-tengah musuh. Tetapi tampak bahwa walaupun segera setelah kebangkitan Kristus mereka diawasi dan takut kepada orang-orang Yahudi, namun setelah diketahui bahwa mereka pergi ke Yerusalem, tidak ada perhatian yang diberikan tentang kembalinya mereka ke Yerusalem, dan juga mereka tidak dicari-cari lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dari penjelasan di atas, perlu kita ketahui bahwa Yesus mau supaya kita mengikuti teladan murid-muridnya pada waktu itu. Apa teladan yang harus diikuti? Yang pertama, mereka bertekun dalam doa. Murid-murid Yesus pada waktu itu menanti kedatangan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh bertekun berdoa. Ini juga yang Yesus mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan berhenti berdoa selama kita masih ada di dunia ini. Yesus ingin kita setia untuk selalu berdoa kepada Dia, berdoa sungguh-sungguh sama seperti yang dilakukan oleh para murid untuk menanti kedatangan Roh Kudus. Mereka tidak main-main untuk berdoa. Dalam kehidupan kita juga jangan main-main dalam berdoa, karena untuk menjadi saksi bagi Kristus, kita juga harus bertekun di dalam doa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara setia dan bertekun untuk selalu berdoa sungguh-sungguh. Yang kedua, mereka berdoa dengan sehati sepikir. Bapak Ibu Saudara, yang Yesus mau adalah supaya kita juga senantiasa selalu berdoa kepada Dia dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Dia. Allah tidak ingin saat kita berdoa kepada Dia, baik berdoa dengan saudara seiman atau sendiri, hati dan pikiran kita tidak terarah, tidak selaras, melainkan hati dan pikiran kita harus benar-benar terarah fokus kepada Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari jangan berhenti berdoa. Berdoa sungguh-sungguh dengan hati
hati dan sepikir untuk menerima janji dari Allah. Itu merupakan syarat yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan dapat kita terima. Amin.